Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel Pak Tony Guru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana menggunakan analisis evaluasi belajar. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah lama sekali, sekitar tahun 2010 kalau tidak salah, saya dapatkan aplikasi ini dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Aplikasi ini kita terapkan. Jadi aplikasi ini sebenarnya sebuah program otomatis. Kita tinggal menggunakan dan mengentri data saja. Baik, kita mulai saja. Di sini sudah saya buka ya aplikasi analisis evaluasi belajar. Sebaiknya begini, nanti saat penyimpanan, karena ini panjenengan akan membuat analisis untuk berbagai kegiatan. Jadi misalkan ini evaluasi belajar, analisis evaluasi belajar untuk ulangan harian misalnya, jadi ini judulnya ada, silahkan diganti ya, analisis ulangan ulangan harian. Oke, jadi ini kita isi dulu data di sini, kemudian mata pelajaran silahkan diisi, sebagai contoh TIK. Kemudian kita isi pokok bahasan. Nah, misal seperti ini. Kelasnya kita isi. Jadi ini cara mengisinya Bapak Ibu. Nanti silahkan tanda petik dulu, kemudian kelas garis miring semesternya. Kita klik 1. Ya, begitu. Kita gitu. Kemudian soalnya kita buat limit. Nah, ketuntasan ini kita sepakat aja karena sepakat kita adalah 65. Jadi ini 65% loh ya. Jadi bukan skor 65, tapi kita sepakati 65% dari ketercapaian 100%. Artinya siswa itu nanti disebut tuntas apabila sudah menyelesaikan atau mendapatkan skor 65%. Jadi misalkan nanti KKM kita 75%, ya ganti 70 atau 70, begitulah, 75 atau 70. Ini sebagai contoh 65%. Baik, lanjut. Langkah yang berikutnya adalah kita mengisi nama siswa. Jadi misalnya nomor induk. Nah, ini nomor induknya saya contoh. Nah, sebagai contoh begini, kita contoh yang kedua. Nah, contoh saja. Ini laki-laki, ketik L, perempuan. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita menentukan skor setiap nomor soal. Jadi di sini banyak soal kita buat 5 ya, diisi 5 IC ya. Kemudian jumlah skor tiap nomor, karena ini 5 biar nanti 10, maka ini kita isi 2 ya. Masing-masing soal skornya 2. Kita setel dulu lah gitu. Oke, jadi nanti di sini tertulis skor tertinggi 10, tercapainya 100%. Ya, kemudian silakan panjenengan langsung mengisikan nilai dari masing-masing siswa tersebut. Ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Misalkan ya, Andi Lukman soal nomor 1 dia dapat nilai 1,5. Kemudian nomor 2 dapat 1. Kemudian nomor 3 dia dapat 2. Nah, kemudian nomor 4
dia dapat 1. Nah, dia dapat 2 lagi. Nah, di sini akan terbaca sesuatu tersebut tuntas ya. Jadi diberi kode 1. Jadi kalau tuntas nanti kodenya 1. Misalkan di sini kita beri angka 1 saja. Apa yang terjadi? Oh, dia masih tuntas karena 65 pas ya. Yang di sini kita kecilkan. Kita contoh aja. Nah, yang terjadi anak tersebut tidak tuntas ya. Lanjut. Yang kedua, Rita Fanani, kita ambil contoh nilai 2. Ini pinter, misal Rita Cai pinter ya. 1, terus ini 1,5 lagi. Ya, yang terjadi dia tuntas. Jadi otomatis akan menganalisa. Jadi kita ambil contoh yang berikutnya. Ya, yang berikutnya kita ambil contoh Ahmad Dina. Nah, kita contoh saja laki-laki. Kemudian kita kasih nilai dia 2, 1, 1, 1, 1. Ya, dia menjadi tidak tuntas. Gitu ya. Nah, ini pada halaman pertama nilai 1, 2. Kemudian kita geser ke kanan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi di situ? Di sini sudah ada, hasilnya sudah masuk. Pada analisa perorangan ditemukan bahwa bias jumlah siswa 3 siswa, yang telah tuntas 1 ya, belum tuntas, batas tuntas 65. Jadi siswa ini yang tuntas baru 1. Kemudian analisanya lagi di bawah, ini otomatis perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 4. Ini otomatis mengisi. Kenapa? Dia diambil dari sini. Soal nomor 4 kita lihat Bapak Ibu, ternyata soal nomor 4 itu anak-anak seluruhnya bijinya nilainya 1. Nah, berarti secara klasikal soal nomor 4 tersebut perlu perbaikan. Kenapa anak-anak tidak bisa mengerjakan semua? Ya, gitu ya. Nah, berbeda nanti misalkan nomor 4 ini nilainya kita buat 2. Apa yang terjadi? Hasilnya di sini. Nah, tidak ada lagi nilai yang perlu nomor soal yang perlu diperbaiki. Jadi ya, itu nanti akan otomatis muncul. Nah, kemudian di kolom ini, di baris ini, silahkan panjenengan salin anak yang belum tuntas tadi. Di sini yang belum tuntas kita lihat adalah Andi Lukman, nomor induknya kita kopikan ya. Andi Lukman nomor induk dikopikan di sini. Kemudian namanya kita kopikan. Ini harus manual memang yang khusus ini. Ya, di Ctrl C atau klik kanan salin ya. Dari klik kanan. Kemudian pilih salin. Nah, kemudian pastekan di sini. Nah, tempel. Nah, dia sudah muncul nama di sini. Ini fungsinya untuk apa, Bapak Ibu? Ini nomor urut 1. Nah, fungsinya adalah untuk melihat di analisa yang ketiga ini. Kita klik analisa ketiga. Nah, Bapak Ibu, ini hasil analisa ketiga sudah muncul di sini. Intinya sudah ada muncul jenis program apa? Perbaikan ya. Namanya Andi Lukman. Urutan programnya remedi, bentuk kegiatan perorangan. Secara otomatis akan muncul itu. Nah, kemudian di sini ada juga analisa perbaikan soal. Soal nomor 5. Apa yang harus dilakukan? Yaitu materi tersebut diterangkan lagi. Berarti ini untuk evaluasi panjenengan sebagai guru bahwa soal nomor 5 itu kemungkinan kurang bisa diserap anak. Nah, ini banyak sekali faktor. Maka
di sini diputuskan mati tersebut harus diterangkan lagi. Ngeten nggih. Nah, mudah toh? Ini sudah bisa semua, tinggal tulis gurunya di sini, nama panjenengan. Ketikkan di sini. Oke, ini nicknya ganti NBM. Nah, oke, seperti ini. Jadi sudah selesai. Kita mengerjakan analisa nilai tidak perlu apa ya, karena ini adalah sebuah aplikasi. Kita tinggal memasukkan data yang terjadi, pekerjaan kita selesai, tinggal kita mencetak. Kalau sudah dicetak, kumpulkan. Itu Bapak Ibu. Di sini akan muncul jumlah rata-rata semua, di sini akan muncul ya, daya serapnya sekian. Kemudian batas tuntainya yang memenuhi batas 2. Perbaikan klasikal soal nomor 5. Batas tuntas 1 siswa. Itu Bapak Ibu bisa dipahami? Oke. Saya akan dengan senang hati untuk berdiskusi apabila Anda mengalami kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan ini. Monggo kita tingkatkan soal kita dengan menganalisis ulangan ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat berkarya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.